ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Kita bilang setiap yang bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Setiap di sini tidak semua maknanya. Berarti waktu kullu bid'ah dhalalah maknanya ada bid'ah hasanah. Mau dinamakan 3 harian, 7 harian, 100 harian, tahlilan, yasinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketika membahas tentang pengertian bid'ah menurut para ulama pada video berikut ini, ada yang mengirim video ke saya yang mengatakan Imam Syafi'i membagi, Imam Izzuddin bin Abdussalam membagi, tetapi kan Rasulullah mengatakan kullu, jadi semuanya begitu. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di sorga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin. Kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Kalau kullu maknanya tidak semua, means there is some bid'ah yang hasanah, oke? Apakah maknanya kullu di sini juga demikian? Maknanya tidak semua kesesatan di neraka? Faham tak? Kita bilang setiap yang bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Setiap di sini tidak semua maknanya. Berarti waktu kullu bid'ah dhalalah maknanya ada bid'ah hasanah. Oke, kullu dhalalah finnar, ada dhalalah yang fil jannah. So, ini untuk bantah syubhat mereka. Teman-teman begini, ketika kita memahami redaksi sebuah bahasa, dalam hal ini bahasa Arab, bahasanya Nabi, maka tentu dalam memahami bahasa Arab harus dengan menggunakan gramatika ilmu bahasa Arab, apalagi ini berhubungan dengan syariat, maka kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Begini teman-teman, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tidak selalu kata kullu ini bermakna semuanya, istighraq, tetapi kata para ulama kadang-kadang ini adalah amun makhsusul ba'd. Memang redaksinya umum semuanya, tetapi memang ada pengkhususan. Bukan berarti kalau kullu itu semuanya, gitu ya. Contoh deh, misal dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Ini menceritakan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Musa, yang berjalan bareng dengan Sayyidina Khidir. Kemudian ketika dalam perjalanan menyeberangi lautan, Sayyidina Khidir ini merusak perahu. Kemudian Nabi Musa protes, "Khidir, kenapa kamu kok rusak perahu ini?" Begitu. Maka Sayyidina Khidir mengatakan, "Ammas safinatu, adapun perahu ini, fakanat limasakin, ini milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, yang sedang bekerja di laut, fa aradtu an a'ibah, maka ingin aku rusak, ingin aku tambahkan beberapa cacat-cacat atau mungkin bacal-bacal di kapal ini. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbat, karena nanti kita akan bertemu dengan seorang perampok, seorang perompak bajak laut begitu, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil setiap perahu, kulla safinatin. Perhatikan, kulla safinatin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kulla di sini? Nah, maka para ulama mengatakan, meski menggunakan kullu, tapi yang dimaksud di sini adalah perahu-perahu yang baik-baik saja. Bukan semua perahu, tapi perahu-perahu yang baik-baik saja. Teman-teman bisa melihat ini pada tafsir Jalalain.
ketika Imam Asyuti menjelaskan tentang kulla safinatin, dikatakan ini kulla safinatin sholihatin, kapal-kapal yang baik saja. Artinya apa? Kapal-kapal yang kelihatan rusak itu tidak diambil oleh perampok tadi. Di dalam ayat yang lain juga kita mendengar ada ayat misal waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman waja'alna, kami ciptakan minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayy, segala hal yang hidup. Kata Allah, segala hal yang hidup aku ciptakan dari air. Nah, yang harus kita perhatikan kalau kita menggunakan pendekatannya Ustadz tadi bahwa semua itu ya semua, nggak ada pengecualian, maka dalam ayat yang lain Allah juga berfirman wa khalaqal janna mim marijim min nar, yaitu Allah menciptakan jin dari percikan api yang menyala. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 15. Artinya apa? Meskipun tadi Allah menyatakan bahwa aku ciptakan semua makhluk hidup itu dari air, ternyata dalam ayat yang lain Allah menerangkan juga aku menciptakan jin dari percikan api. Jin hidup enggak? Tentu hidup. Artinya apa? Ini menegaskan dalam bahasa Arab tidak semua kul ini berarti menyeluruh, istighraq, tanpa pengecualian. Artinya apa? Itu adalah amun yang makhsusul ba'd. Memang redaksinya umum semuanya, tetapi pasti ada pengecualian begitu. Nah, begitu juga hadis riwayat Ahmad misal, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu berzina. Setiap mata itu berzina. Nah, meskipun beliau mengatakan kullu, tetapi apakah Anda mengatakan setiap mata itu berzina? Berarti matanya para nabi, matanya para rasul berzina? Tentu tidak. Yang dimaksud kullu ainin zaniyah adalah mata yang melihat kepada ajnabiyah, orang-orang lawan jenis yang tidak halal. Artinya dari ini semua kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun kullu bid'atin itu bermakna semua, gitu ya, itu bukan berarti mencakup semua hal yang baru. Tetapi apa? Bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Adapun bid'ah-bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, HP ini di zaman Nabi nggak ada, tapi nggak bertentangan dengan syariat. Kalau digunakan ngaji, kalau digunakan untuk zikir, kalau digunakan untuk masyarakat, maka nggak bertentangan. Majelis taklim, pondok pesantren, nggak ada zaman Nabi. Apakah itu bid'ah yang sesat? Ya tidak. Kenapa? Itu tidak bertentangan dengan syariat. Intinya, kullu bid'atin dolalah, yang dimaksud di situ adalah bid'ah, hal-hal baru yang bertentangan dengan dasar-dasar dari syariat. Selama hal-hal baru itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah ditentukan dalam syariat, maka nggak ada masalah. Let's say misal Anda membuat perkumpulan, misal namanya perkumpulannya dinamakan liqo pagi, pertemuan pagi. Apa hukumnya? Maka pertemuan ini nggak ada hukumnya. Yang dinilai adalah isinya. Isinya apa? Let's say baca Quran, saling menasehati, membaca sirah Nabi, mendengarkan nasihat, makan-makan bareng. Maka hukum liqo pagi ini karena isinya ketaatan, maka hukumnya berpahala. Kalaupun bid'ah, bid'ah hasanah. Oke, sama-sama namanya liqo pagi, pertemuan pagi. Apa isinya? Joget-joget, laki-laki perempuan bercampur, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan syariat, memandang lawan jenis dengan tanpa penutup gitu. Maka yang dihukumi adalah konten yang dilakukan di dalam pertemuan itu. Maka inilah cara memahami setiap hal-hal yang baru, bukan dilihat dari namanya, bukan dilihat dari bungkusnya, tapi dilihat dari isi kontennya, esensinya. Seperti itu. Maka inilah cara paling objektif untuk menghukumi setiap hal yang baru. Karena kalau setiap hal yang baru dihukumi bid'ah, maka ceramah lewat YouTube bid'ah, nggak ada zaman Nabi. Ngisi konten di medsos nggak ada zaman Nabi. Nah, maka apa? Bagaimana hukumnya? Dilihat apa kontennya, apa isinya, seperti itu. Maka semoga dengan ini semua kita berhenti berdebat mengenai bid'ah, sehingga kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Dan ketika melihat teman kita, saudara kita melakukan sesuatu, please tanya dulu, apa tujuanmu melakukan ini, apa isinya, bagaimana kontennya.
Setelah kita lihat ternyata di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan atau membid'ahkan. Ini berlaku untuk semua perkumpulan-perkumpulan. Mau dinamakan 3 harian, 7 harian, 100 harian, tahlilan, yasinan, likok pagian, apalagi tablik akbar gitu ya. Apapun namanya, maka yang paling penting adalah isi dari pertemuan atau konten-konten yang dilakukan di pertemuan tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan yang paling penting semakin memberikan kebijaksanaan untuk kita untuk hidup bersama meski tetap berbeda, nggak ada masalah, tetapi saling menghormati dan saling menjaga satu sama lain. Anda tidak harus mengamalkan apa yang kami amalkan, kami juga tidak dipaksa untuk melakukan apa yang Anda amalkan, maka kita hidup dengan kebiasaan kita selagi tidak bertentangan dan saling menghormati satu sama lain. Berbeda tanpa perlu saling mencela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.